Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu di penghujung bulan Agustus ini. Kita terus bersyukur bahwa di tengah-tengah masa-masa yang sulit, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus menopang kita dengan tangan-Nya yang perkasa. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Maha baik, maha besar, maha kasih, Bapa Surgawi, hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik. Apapun situasi yang melanda hidup kami melihat tangan penyertaan Tuhan yang kuat menopang, terus menuntun langkah hidup kami di jalan damai sejahtera-Mu. Karena Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau terus berjalan dengan tangan-Mu yang menuntun langkah kami, untuk kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna. Kalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami kepada seluruh kebenaran, memerdekakan, melepaskan, membangkitkan roh kami, semangat kami, gairah kami untuk terus mengasihi Tuhan dan menyaksikan kedahsyatan-Mu, keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini tentang menjadi terang bagi semua. Saudara, Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Ketika kegelapan melingkupi seluruh bumi, Tuhan mengundang umat-Nya. Tuhan mengundang kita orang percaya untuk bangkit menjadi terang. Sebab terang itu sudah datang, terang yang sesungguhnya, yang menerangi tiap-tiap orang sudah datang dalam dunia. Sebab Yesus Kristus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Ketika terang itu datang, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka seperti tulisan surat tadi dari Raden Ajeng Kartini, ya, habis gelap terbitlah terang. Ketika kegelapan malam berlalu, terang surya pagi menjelang. Saudara, ungkapan tersebut salah satu ungkapan yang kuat sekali untuk membangkitkan harapan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Namun hal yang sama juga ketika Nabi Yesaya, ya, mengumandangkan bangkitlah menjadi teranglah, menunjukkan sebuah peristiwa yang dahsyat dalam sejarah umat pilihan Tuhan. Ketika bangsa Yehuda, bangsa yang sudah mengenal terang ilahi, dipanggil dari tempat perbudakan, dipanggil dari tempat pembuangan selama 70 tahun di Babel. Nabi Yesaya melihat tindakan Allah ini untuk kembali memulihkan kemasyhuran Sion. Saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 46, "Aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Tuhan ingin agar kegelapan itu sirna dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita tidak terus-menerus dalam ketidakpastian. Terang sudah datang, dan Tuhan Yesus ingin agar kita terus menjadi terangnya. Namun ternyata bukan hanya Yesus yang menjadi terang dunia ini. Dalam khotbah Yesus di Bukit Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula seseorang menyalakan pelita, tidak akan ada yang meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah saudara, jadi kita melihat sekali bahwa kita punya identitas yang dahsyat di dalam Tuhan. Kita adalah terang. Bukan terang gereja, bukan terang hanya di komunitas, bukan terang di rumah, bukan terang di kamar apalagi. Tapi dikatakan dampaknya skalanya global. Terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi poin-poin penting apa yang kita bisa lihat ketika Tuhan berfirman dalam Injil Matius bahwa kamulah terang dunia. Yang pertama, terang adalah identitas yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas artinya ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, ya. Jadi jati diri seseorang. Tidak ditulis kamu akan menjadi terang dunia,
Tapi jelas Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Jadi bukan akan menjadi terang, tapi kamulah terang dunia. Ya, kamulah terang di dunia ini. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kata Tuhan. Jadi Tuhan ingin agar kita terus menjadi terang seperti yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Rasul Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita semua dulu tinggal dalam gelap. Kita bangsa yang tinggal dalam kekelaman, dalam kegelapan. Tapi Tuhan sudah memanggil kita keluar dari dalam gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib. Kita sudah dipilih dari awalnya untuk keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan. Ingat ya, ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih untuk tetap tinggal dalam terang Tuhan. Ya, nah, yang kedua, kebenaran yang kedua ialah bukan hanya identitas kita sebagai umat Tuhan menjadi terang, tapi sifat terang itu, ya, terang tidak dapat disembunyikan, ya, tidak mungkin disimpan, ditutup-tutupi. Terang itu terus akan bercahaya, bahkan menembus kegelapan. Nah, sifat dasar dari terang adalah mengusir kegelapan. Nah, ketika kita hidup dalam terang Tuhan, maka kegelapan atau dosa tidak ada lagi tempat. Ya, dalam ilmu fisika dikatakan bahwa gelap itu ketiadaan terang. Begitu terang muncul, kegelapan pun pudar, kegelapan pun sirna, kegelapan pun lenyap. Ketika terang hidup itu datang dalam hidup kita, maka segala kegelapan dosa tidak lagi menguasai. Ya, dalam ayat 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, dari terang itu tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, terang Kristus, itu diungkapkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Ya, jadi terang itu terus akan berkarya dengan dahsyat, saudara, mengusir kegelapan. Yang berikutnya, terang itu harus dijaga dan dibersihkan, terus dipelihara, terus dipertahankan. Nah, Amsal Sulaiman 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Keberadaan orang percaya, hidupnya harus makin lama menuju klimaks. Semakin hari semakin bertambah-tambah terangnya, bukan semakin lama semakin pudar, semakin hilang. Ya, terus harus ada sifatnya intensional, semakin bertambah, semakin bercahaya, semakin benderang. Ya, saudara, untuk apa? Bagian yang ketiga, supaya bercahaya di depan orang. Nah, terang selalu diletakkan di tempat yang terbuka, agar orang yang melihatnya bisa terhalang dari bencana, dari segala halangan, terluput. Terang juga berbicara tentang perbuatan baik. Dengan berbuat baik, dikatakan, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat Tuhan, sumber kebaikan itu, yang selalu baik kepada seluruh umat manusia, yang mencurahkan kebaikannya tanpa syarat, tanpa lelah, terus-menerus sepanjang masa. Saudara, demikianlah sekali lagi, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika orang di sekitar kita melihat kebaikan-kebaikan yang mengalir melalui hidup kita, lewat perkataan, lewat sikap tindakan, lewat perbuatan kita, maka Bapa di sorga akan dipermuliakan. Jadilah terang bagi semua orang dengan perbuatan baik kita. Apapun kebaikan dan terang yang kita sudah kerjakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Panggilan Yesaya untuk bangsa Yehuda pada waktu itu 2700 tahun yang lalu kembali bergema. Ayo bangkit di tengah keterpurukan, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Ya, hampir 25 juta korbannya. Saudara, hari ini kita disuruh bangkit dan menjadi terang dimanapun kita berada.
Dan secara khusus Tuhan ingin agar kita menjadi terang di marketplace. Saudara, Alkitab mencatat ada 132 kali penampakan Yesus di dalam Injil. Ya. Yesus memperlihatkan dirinya di berbagai tempat, situasi dan kejadian. Ada orang yang menghitung, maka dia menampakkan diri sampai 132 kali. Nah yang menarik, dari 132 kali penampilan Yesus, maka 122 kali dia ada di marketplace. Dia ada di dunia kerja. Dia ada di dunia manusia yang ada pada umumnya. Dan Yesus mengucapkan 52 kali perumpamaan. Dan yang menarik, 45 perumpamaan tersebut konteksnya adalah dunia kerja, marketplace. Dan Yesus sendiri 30 tahun sebelum dia memulai karya pelayanannya, dia bekerja sebagai tukang kayu. Dia dikenal sebagai anak tukang kayu, yaitu bapak angkatnya Yusuf yang membesarkan dia. Ya. Jadi dia bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesinya sebagai tukang kayu. 7 dari 12 murid Yesus adalah nelayan. Ya. Yang lain ada tukang pajak, ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain itu adalah profesi. Ya, dan Tuhan ingin agar terang kita bercahaya dalam keseharian kita di marketplace, di dunia kerja atau tempat di mana kita berusaha. Itu adalah wilayah atau lapangan kesaksian kita. John Wesley berkata, "The world is my parish." Dunia adalah mimbar kita. Dunia adalah ladang pelayanan kita. Dunia adalah tempat di mana kita bisa menyaksikan Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 22 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Nah, jadi Tuhan ingin agar kita tetap bercahaya di tempat kita berkarya, di tempat kita mengabdi, di tempat kita bekerja. Dalam bahasa Ibrani, kata beribadah adalah avoda. Avoda yang artinya beribadah, itu juga artinya berkarya, bekerja. Jadi artinya apa? Ketika kita bekerja, melakukan profesi, melakukan kegiatan karya sesuai dengan panggilan kita masing-masing, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang melakukan ibadah kepada Allah. Apapun kedudukan kita, baik sebagai bos, sebagai tuan, sebagai majikan, atau sebagai pegawai, sebagai hamba, sebagai budak, ya, pada konteks waktu itu. Dan diharapkan, Paulus berkata, bekerjalah dengan jujur dan tulus hati. Bekerja dengan integritas, dengan keutuhan, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal." Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ketulusan, kesungguhan, integritas, kejujuran, saudara, akan menuntun kepada maksimalitas dalam pekerjaan. Ya. Jadi ada karya-karya yang berprestasi dalam bekerja, saudara. Apapun profesi kita, Yusuf adalah seorang perdana menteri. Ya. Ayub adalah seorang konglomerat. Abraham seorang peternak. Ya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab seperti Paulus pembuat tenda. Ya, jadi mereka berkarya dan memberikan hasil karya yang terbaik kepada Tuhan dengan ketulusan, kejujuran. Ya, itu bentuk kesaksian kita di dunia kerja. Meskipun mungkin kita dikelilingi oleh situasi yang menyudutkan kita atau menuduh kita, sok sucilah kamu, sok jujurlah kamu. Ya, kita dipanggil untuk tulus minimal dalam dua hal: jujur dalam hal keuangan. Ya, dalam hal keuangan. Ketika kita jujur dalam hal keuangan, setia dalam perkara yang kecil mamon, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Yang pertama, jujur, tulus dalam keuangan. Yang kedua, dalam penggunaan waktu. Ya, ada banyak orang
Ya, ada istilah dalam pekerjaan itu magabut, ya, makan gaji buta, nggak ada hasilnya. Dengan atau tanpa dia, perusahaan nggak pernah ada nilai tambah. Ya. Jadi ingin gaji besar, tapi tidak ada karya nyata, tidak ada excellent works, hasil kerja yang nyata. Jadi magabut, istilahnya begitu datang kerja langsung ngopi dulu, habis ngopi ngoran dulu, habis ngoran ngobrol dulu, ya, habis ngobrol ngorok dulu, ya. Sudah, jadi ngopi, ngoran, ngobrol, ngorok, ya. Waduh, sudah. Jadi cuma gosip terus dan sebagainya. Jadi ini yang pekerja-pekerja yang tidak maksimal. Dikatakan jangan hanya untuk menyenangkan hati manusia saja. Hanya di depan mereka kita bekerja rajin. Tapi kita mempersembahkan hasil kerja kita bukan untuk Tuhan yang kelihatan, bukan untuk bos yang kelihatan, tapi aku mempersembahkan hasil karyaku untuk Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak kelihatan namun melihat aku. Justru dari Tuhan yang tidak kelihatan itulah upah kita yang sesungguhnya berasal. Ya, saudara. Dan Tuhan ingin agar yang kedua kita bekerja dengan tekun, gigih, ulet, perjuangan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di dunia ini kita pikir bos kita itu bos yang kelihatan, yang gaji kita, yang mungkin motong, ya, maaf, mungkin dalam masa-masa sulit saya mendengar ada banyak rasionalisasi terjadi, ya, banyak yang di PHK, belasan juta orang di PHK, mungkin beberapa di antara saudara juga di PHK, yang masih dipekerjakan juga gajinya dipotong. Tadi malam saya dengar, ya, 50%, termasuk beberapa gereja pendetanya telepon, ya, pengerja-pengerja juga dipotong 40%, 30% dan sebagainya. Seakan-akan manusialah, ya. Tapi jangan lupa, slip gaji atau gaji itu kertas catatan. Tapi berkat itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita dengan segala macam cara. Jadi dikatakan, ayo bekerja dengan ketekunan, ya, jangan seperti kutu loncat, pindah sana, pindah sini, tapi bekerja dengan kesetiaan, bekerja dengan ketulusan, ketekunan, kegigihan. Kunci untuk kita mengerjakan segala sesuatu dengan tekun ialah selalu kita harus ingat bahwa kita tidak melakukannya untuk diri sendiri atau untuk manusia lain bahkan, ya, tapi untuk Tuhan. Oleh karena itu kita bisa terpacu dan terpicu untuk mempersembahkan yang terbaik, the best of the best for the highest, yang terbaik bagi yang maha tinggi. Saudara, berikutnya yang terakhir, bekerja bersama dengan Tuhan. Ini kuncinya. Bagaimana terang di dunia kerja itu boleh terus bersinar. Dikatakan, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga punya Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dalam pada itu. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ternyata bos itu ada di bawah hierarki bos di atas segala bos. Di atas bos yang kelihatan, masih ada bos yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri. Kalau jadi hamba, kalau jadi pegawai, bekerja dengan jujur, tekun, ulet, gigih. Kalau jadi bos, takut akan Tuhan dan adil. Jangan hanya untuk memanipulasi pegawai, ya, tidak mementingkan kesejahteraan mereka, mengambil sebanyak-banyaknya, tidak memperdulikan kesehatan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, jadi di sini kita dipanggil bahwa Tuhan berkarya bersama-sama dengan kita. Tuhanlah adimitra kita. Tuhanlah sebenarnya seperti rekan kerja kita, tapi Dia yang punya adil yang lebih besar. Kita harus mengembangkan sikap berserah kepada Tuhan. Untuk apa yang segala kita lakukan? Ada tulisan dalam bahasa Latin menarik, coram Deo, coram Deo. Artinya kita ada di hadapan hadirat Tuhan 24 jam non-stop. Termasuk di tempat kita bekerja, di kantor, di pabrik, ya, kemudian juga di gereja, kemudian juga di pusat-pusat keramaian. Di sana Tuhan hadir. Jadi
Apapun kedudukan kita, apapun posisi kita sebagai pimpinan, kita harus selalu mengingat bahwa masih ada Tuhan di atas segala-galanya. Kunci keberhasilan bukan pada posisi, tetapi karena penyertaan dan berkat Tuhan. Saudara, ditulis berulang kali dalam kitab Kejadian tentang hidup Yusuf. Yusuf diberkati Tuhan. Yusuf menghasilkan kelimpahan, sangat berhasil, sangat sukses, sangat diberkati Tuhan. Ditulis berulang kali sampai minimal 5 kali. Dan kuncinya ialah apa? Karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai dia. Jadi keberhasilan kita dalam bekerja terletak pada rasa syukur yang paling dalam, tapi juga pertolongan tangan kuasa Tuhan. Dan Alkitab mencatat, karena Yusuf, maka seluruh rumah tangga Potifar, seluruh pekerjaan Potifar, seluruh bisnisnya Potifar diberkati berlimpah-limpah. Bisakah dikatakan karena kita ada di sebuah perusahaan, karena kita ada di sebuah kantor, karena kita ada di sebuah lembaga, maka perusahaan kita, maka kantor kita, lembaga kita, institusi di mana kita mengabdikan diri diberkati Tuhan luar biasa berlimpah-limpah. Saudara, jadi ini kunci mengalami hadirat dan penyertaan Tuhan juga di dunia kerja yang nyata hari ini. Mari kita percaya bahwa kehadiran Tuhan, Immanuel itu nyata dalam pekerjaan kita. Dalam keterpurukan, dalam keadaan stres, depresi, bahkan dalam keadaan jalan buntu sekalipun, ada Tuhan yang menjadi sumber hikmat, sumber kuat, sumber berkat, sumber sehat, dan sumber segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari terus bercahaya karena terang Tuhan sudah bersinar atas kita sekalian. Terus sampaikan berita itu juga di tempat kerja kita, karena situlah tempat ibadah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Bersama dengan sehati kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Engkau terus menopang kami dan memeliharakan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, bahkan di dunia kerja pun terang kami boleh terus bercahaya, menyinari kegelapan yang ada. Kami berdoa supaya ada integritas, ada ketekunan, kesetiaan, keuletan, karena kami sadar kami melakukannya di hadapan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu nyata dan siap memberkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau tahu pergumulan dan pergulatan setiap anak-anak-Mu di dunia kerja. Hari-hari ini, di tengah-tengah masa yang sulit pandemi COVID-19, kami tahu bahwa Engkau lah sumber berkat. Engkau bos di atas segala bos, majikan di atas segala majikan. Dari Tuhanlah kami memperoleh upah, kami memperoleh pahala yang sesungguhnya. Kami percaya Engkau melihat semua buah kerja kami. Engkau melihat setiap ketekunan kami, kesungguhan hati kami. Ketika kami bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan juga bersungguh-sungguh untuk menyertai, memimpin dan memberkati hidup kami. Kalau ada di antara kami sekalian di rumah maupun di mana saja menyaksikan ini, sedang dalam pergumulan karena pekerjaan, kami percaya Engkau Tuhan membukakan jalan berkat, memberikan solusi dan jawaban. Segala penghambat penyumbat berkat dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Engkau lah Tuhan, sumber segala-galanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat rohani, jiwani, jasmani, berkat atas hari ini, esok dan selamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun tercurah berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Haleluya, amin.